Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Pinang Merah, alhamdulillah hadir. Yang sama kita hormati Ketua RT 33 yang berkenan hadir juga pada subuh hari ini. Yang sama kita hormati orang tua kita, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu kemarin kita membahas tentang dua hal yang hendaknya selalu kita lakukan. Pertama, selalulah kita mengucapkan alhamdulillah. Apapun yang kita dapatkan, apapun nikmat yang kita peroleh, sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, di samping alhamdulillah yang kita ucapkan, sering-sering kita dan memperbanyakkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada subuh kali ini kita akan membahas tentang 4 hal yang Allah jagakan kita apabila suatu saat kita dipanggil oleh Allah dan masuk ke alam kubur. Apabila 4 hal ini selalu kita jaga, insya Allah Allah akan menjagakan kita semuanya. Apa itu? Di alam kubur ada yang dikatakan dengan siksa kubur. Untuk menjauhi daripada siksa kubur itu, yang pertama itu adalah sering-seringlah kita muhafazatus sholawat. Muhafazatus sholawat adalah menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Itu yang harus kita jaga. Karena ayat mengenai sholat itu tidak langsung, tidak turun langsung. Kalau zakat turun ayat perintah zakat. Khuz min amwalihim
shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebagian daripada harta, infak, sedekah untuk membersihkan dan mensucikan diri kita. Turun ayat tentang zakat. Tapi kalau sholat, itulah perintah sholat di saat Rasulullah SAW menjemput sholat langsung dengan Allah. Maka perintah Allah itu kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat, menjaga sholat, yang dikatakan muhafazatus sholawat, menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Dulu sholat itu kan 50 kali perintah Allah, 50 waktu yang Allah berikan kepada Muhammad tentang sholat. Setelah Rasulullah itu turun dari perintah, ditanya sama Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, umatmu itu kecil-kecil, wahai Muhammad, tidak sanggup menjalankan perintah sholat 50 kali satu hari satu malam. Kecil-kecil. Sampai menghadap lagi Rasulullah itu kepada Allah berulang kali, bolak-balik, dikurangi. Terakhir itu jadilah perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Yang 5 itu pun sebenarnya masih tak sanggup menjalankannya, karena umatmu itu adalah kecil-kecil. Dari perintah sholat itu, orang yang selalu menjaga sholat, apalagi sholatnya itu tepat waktu. Pertama, sholat, aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu ayatnya. Orang yang sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Karena dia sholat, pas dia mau emosi, dia menjaga sabar dan ketabahan. Karena dia sholat, dia mengetahui, oh ini perbuatan yang tidak boleh, ini perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itulah perintah daripada sholat. Kalau sholat itu adalah tufhatu bitakbir watuhmatu bitaslim. Sholat itu dibuka, diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Nanti ditutup dengan salam, tuhmatu dengan salam. Apabila takbir itu sudah diangkat, Allahu Akbar, berarti itu takbiratul ihram namanya, takbiratul ihram. Tidak ada lagi kalau sudah Allahu Akbar, apalagi ada anak, sudah takbiratul ihram, semuanya sudah diharamkan. Sholat adalah aqwalun wa af'alun, tuh atau ditakbir waktu atau ditaslim. Sholat itu adalah aqwalun, itu adalah perkataan, af'alun itu perbuatan. Apa itu perkataan? Ucapan Allahu Akbar. Af'alun itu perbuatan itu adalah gerakan sholat. Nah, gerakan kita sholat, apabila itu telah diangkatkan takbir sudah kita angkat, tidak boleh lagi
ada yang berjalan, ada yang ganggu kawan, ada yang nyagil kawan, ada yang nendang-nendang, ada yang banyak gerakan, gatal belakang digaruk-garuk. Menggarukkan juga itu paling banyak boleh 3 kali. Kalau ada gatal pun gatal, itu pun ditaruh ke tangan kita sambil garuk, nah, itu boleh. Tapi kalau sudah gatal lagi kaki pula angkat kaki, itulah 3 kali bergerak-gerak gitu batal sholat. Apalagi anak-anak sambil ngobrol, apa itu sambil berlari, mana ada sholat itu berlari, sholat itu ngobrol. Ngobrol itu dengan Allah, bacakan niat yang harus kita baca. Kan ada rukun-rukun sholat. Mulai kita baca niat, setelah baca niat Al-Fatihah. Yang tak boleh itu adalah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kita tidak baca, batal sholat. Nah, menjaga sholat 5 waktu inilah kita kerjakan, kita jaga. Insya Allah suatu ketika kita dipanggil oleh Allah, Allah akan jaga orang yang selalu menjagakan sholat. Jadi ada suatu ketika supir angkot, dia menjalankan mobil angkot majikannya. Orangnya tidak begitu kaya, namanya supir angkot, rumahnya biasa-biasa. Dia kejarkan setoran tiap hari, harus di store sesuai dengan perjanjian dengan majikannya. Tapi karena si supir ini selalu menjaga sholat, di mana pas waktu dia membawa mobil dan penumpangnya, di mana waktu dia berjalan mengantarkan penumpang, di saat itu dia mendengarkan azan, di saat itulah dia stopkan kendaraannya. Nah, kalau kita sanggup juga apa tidak itu? Contoh, berjalan dari Simpang Rimbo mau ke pasar Angso 2, pas nyampe di Ampera terdengar surat azan di masjid pinggir-pinggir jalan itu. Langsung di stopnya mobil itu, disampaikannya kepada penumpang, Bapak Ibu penumpang, karena suara azan sudah berkumandang, saya stop dulu sini, pasar Angso 2 dekat lagi. Kalau mau sholat, ayo kita sholat di masjid. Kalau mau nunggu saya sholat, tunggulah dalam ini. Kalau mau cari kendaraan yang lain, tak usah bayar kendaraan saya. Kenapa? Karena dia sangat menjaga itu yang dikatakan sholat. Akhirnya berangkatlah dia sholat, ditinggalkannya mobil, ditinggalkannya penumpang, dia pergi ke masjid. Siapa itu? Supir angkot. Sholat dia, pas balik dia ke mobil, bukannya penumpang itu malah lari daripada mobil yang ditumpangannya, tetap ada di dalam mobil angkot itu. Setelah dia sholat baru diantarkannya. Besok rupanya si pemilik mobil angkot ini bangkrut. Pemilik, bukan supir angkot, pemiliknya, hanya mobil ini terjual galau. Bapak yang supir angkot ini ada lagi gawe itu. Setelah itu dia belilah usaha kecil, yaitu beca. Bayangkan beca, bawa beca, gawanya bawa beca, tapi selalu dia parkirkan becanya itu pas di depan halaman masjid. Selalu setiap beca itu diparkirnya di halaman masjid. Takkan orang kaya bawa Mercy mau ke pasar, tapi dekat lagi mau pasar, Mercy itu tak mau dibawa ke pasar. Berhenti dia di depan
parkir beca. Apa kata orang kaya itu yang bawa versi itu, saya numpang naik beca antarkan ke pasar. Apa tak salah katanya? Ibu kan sudah punya mobil bagus, masuk aja ke pasar situ. Tak, saya mau naik beca. Akhirnya diantarnya ibu ini ke pasar pakai beca. Masuk sholat asar, masuk waktu sholat asar, berhenti pula dia di waktu sholat asar itu. Bu, minta maaf karena azan sudah berkumandang, beca ini saya parkirkan dulu. Ibu kalau mau sholat, ayo ikut saya di masjid. Kalau ibu tak mau, ibu tunggu sini. Kalau tak mau juga, ibu tak usah bayar. Saya mau sholat sebentar. Ibu berangkat aja ke pasar. Pasar pun tinggal dekat kok, kalau ibu mau. Akhirnya dia sholat asar selesai, pulang dari menengok beca. Beca pun orang ibu itu pun masih menunggu juga. Masih menunggu si tukang beca ini habis dari sholat. Sampai dia di pasar, ibu itu pula yang berjanji sama tukang beca. Sekarang saya sudah nyampe di pasar, saya mau ke pasar. Sekarang abang beca, abang tunggu di sini sampai saya datang. Ibu ini pula balas, saya sudah kamu antar ke pasar, belum saya bayar ongkosnya. Tunggulah kamu di pasar ini, saya mau balik belanja. Sampai saya belanja balik, saya akan ke sini lagi. Apa sebab bapak ibu tukang beca itu nunggu ibu itu ke pasar. Mau gantian, dibalas sama ibu ini. Pas dia setelah belanja, betul ibu itu, bapak itu masih tukang beca itu masih tak bergerak-gerak dia. Sampai itu dia mencari-cari, tak mencari, duduk dia parkir be, nunggu ibu si kaya ini. Akhirnya diantar, setelah belanja diantar ke rumah. Sampai di rumah, ibu ini bertanya sama bapak tukang beca, di mana rumahmu? Tinggal di mana? Saya nak ke rumah. Berjalanlah kamu pakai beca. Saya kan ada versi di belakang. Saya ikutin rumahmu. Beca itu berjalan di depan, ibu itu di belakang. Nengok rumah tukang beca ini seperti apa sebenarnya. Rupanya nyampe di rumah itu, ditengoknya rumahnya kecil. Rumahnya kayak satu kamar itu untuk berapa keluarga. Anaknya itu ada bertiga dalam itu, rumahnya kecil. Baru ibu itu merasakan, bapak ini orang yang tak punya, tapi tak mengharapkan ongkos kalau apabila masuk waktunya sholat. Setelah itu dibawanya bapak ini ke rumah ibu ini, disampaikan kepada suaminya. Akhirnya dari sifat menjaga sholat si tukang beca itu, dibawalah ibu ini dalam rumah tangganya sama bapak dan ibu tadi. Akhirnya kebiasaan ibu si kaya itu selalu juga ngikutin tukang beca ini yang sering menjaga waktu sholat, dia ikuti. Akhir lama kelamaan ini menjadi keluarga. Setelah menjadi keluarga, berniat dengan kekayaan si ibu ini untuk menghajikan si bapak tukang beca. Tapi bapak tukang beca tidak mau, karena saya belum mampu ibadah haji. Tidak apa-apa, mendaftarkan, pendaftarannya saya daftarkan, untuk cicilannya si tukang beca itu. Setelah lama kelamaan digalikan pekerjaannya sebelumnya, rupanya bapak tukang beca ini pernah dia menjalankan angkot, sehingga ibu itu pun sempat membelikan mobil angkot dan diberikan kepada si tukang beca. Banyak yang didapatkan tukang beca itu. Pertama, menjalankan angkot orang, yang kedua menjalankan beca, yang ketiga dibelikan oleh orang kaya tadi kepada si tukang beca angkot supaya dia berjalan. Yang ketiga, dapat didaftarkan pula oleh orang kaya itu, yaitu haji. Dua, angkot dapat, haji terdaftar. Kenapa? Karena menjaga
sholat. Muhafazatus sholawat, menjaga sholat tadi. Menjaga sholat, tidak takut karena tidak dibayar, tidak takut karena penumpang itu pergi dan melarikan diri dari dia, tidak takut kalau harta yang ditinggalkannya itu diparkir di tengah-tengah jalan. Kenapa? Karena ia berlandaskan, yaitu Allah pasti menjagakan keluarganya, menjagakan hartanya, menjagakan penumpangnya, karena ia bersandar kepada Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bersandar kepada Samad, Ustadz Samad, bersandar kepada Allah, tempat kita bersandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersandar pada Allah.